Progres lagi ini teman-teman, kita buat paket kelistrikan portable untuk kebutuhan es krim keliling. Nah, setelah kemarin kita buat untuk kelistrikan di camper van dengan kapasitas 3000 watt menggunakan 1 unit baterai yang untuk hidupin AC, kulkas mini, serta perabotan rumah tangga ya di sistem camper van. Nah, sekarang kita dapat pesanan lagi untuk paket kelistrikan portable yang akan diperuntukkan jualan es krim keliling. Jadi jual es krim pakai mobil. Yang biasanya teman-teman penjual es krim itu menggunakan genset. Tentunya dengan sistem genset tidak ramah lingkungan, cukup repot untuk operasionalnya. Ditambah lagi berisik saat ada banyak pembeli dengan suara genset yang begitu bising, tentunya tidak nyaman. Nah, dengan sistem ini kita sudah memiliki kelistrikan mandiri tanpa ada polusi maupun suara bising sama sekali. Dan sistemnya pun sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan di es krim keliling. Jadi untuk beban mesin es krim keliling ini kurang lebih di angka 1500 watt continuousnya. Karena dia adalah sistem kompresor membutuhkan daya starting yang tinggi di angka 2-3 kali lipat dari daya standby, maka dari itu kita siapkan unit inverter dengan kapasitas 5000 watt. Jadi unit inverter ini mampu menghandling beban maksimum di angka 5000 watt. Jadi untuk kebutuhan beban es krim 1500 sampai 2000 continuous itu masih aman. Untuk baterai sendiri kita menggunakan lithium 2 unit 48 volt 100 ampere. Jadi 1 unit baterai ini daya tampungnya 48 kali 100 kurang lebih 4,8 kWh. Kalau 2 unit berarti total daya tampung si baterai ini sudah di angka 9 kWh lebih. Tidak perlu khawatir jika nanti saat jualan keliling kehabisan energi, karena dari sistem ini sudah kita tambahkan sistem charging dari alternator, sehingga saat mobil posisi stasioner maupun posisi jalan tetap ada sistem pengecasan dari alternator. Kurang lebih kalau alternator bawaan mobil di angka 300-an watt untuk daya chargingnya. Nah, terlebih lagi untuk beban mesin es krim ini juga tidak continuous. Dia dipakainya juga tidak terus-menerus. Misal keliling selama 8 jam, mungkin bisa kita rata-rata untuk pembeli yang ramai bisa di angka 4 jam sana. Jadi 1500 kalikan 4 kurang lebih cuma membutuhkan daya di angka 7 kWh saja. 2 unit baterai sudah cukup. Langsung aja teman-teman kita tunjukkan bagian-bagiannya serta nanti proses uji load beban. Jadi di sistem ini ada beberapa untuk MCB ya, MCB dari baterai, MCB dari alternator, MCB output ke beban, dan MCB ke grid PLN. Jadi sistem pengecasan bukan hanya dari alternator di mobil, tapi bisa juga dari grid input PLN. Ini kita akan simulasikan untuk penchargingan dari PLN. Nah, untuk dari PLN ini bisa kita atur kapasitas charging dari C1 sampai dengan C6 kurang lebih 500 watt sampai dengan 2000-an watt sana. Jadi sesuaikan dengan daya PLN di lokasi ya. Jadi kalau pas setai di mana bisa dicolokkan di PLN di tempat itu. Nanti bisa juga langsung untuk beban pemakaian mesin es krim. Dan bisa juga kita manfaatkan untuk ngisi penchargingan di baterai ini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini charging di angka berapa ini ya?
C6 maksimum ya, C6. Kita lihat arusnya C6. Mana nan? Aduh. Input PLN. Nah. Ini C6 10 ampere input PLN ya, 10 ampere. Berarti kurang lebih di angka 2200 watt. Coba turunkan nan C3. Kita turunkan ke C3. Tadi C6 10 ampere, C3 kurang lebih 6 amperan sana. Nah, ini C3 ya. 5 sampai 6 ampere. Di melihat kondisi baterai. Makin full otomatis arusnya juga makin kecil. C3 ada di angka 1200-an watt. Itu untuk sistem charging dari Gris PLN. Sekarang kita juga akan lihat dari alternator. Nah, untuk alternator kita matikan aja PLN. Ntar dulu dah. Kondisi alternator baterai mobil ini ya 13 volt. Kita lihat untuk arusnya. Ini kabel dari alternator. Dengan tegangan 13 volt, sistem pengecasan ke portable sudah nggak ada ya, stop. Jadi kelistrikan di mobil tetap terjaga, kelistrikan yang paling utama. Kita hidupkan mobil. Oke. Mobil hidup, tegangan. Nah, di angka 13,2 baru sistem pengecasan berjalan. Ini kondisi mobil stasioner, kurang lebih 150 watt untuk pengecasan. Coba tambah gas. Nah, 15-an ampere. 16. Ini ya. Hampir 20 ampere di 270-an watt. Stop. Matiin. Coba matiin mobil. Nah, ini mobil mati. Nanti limit bawah di angka ya, alternator atau engine mati, otomatis arus pengecasan juga ikut stop. Nah, 13 volt, sistem sudah stop, nggak ada pengisian dari aki maupun alternator yang ada di mobil. Oke, sudah stop. Jadi cukup aman, tidak perlu khawatir saat kondisi jalan ya, tetap ada pengecasan dari alternator dan tidak perlu khawatir akan ketekoran kapasitas baterai karena nanti posisi jalan pasti ada pengecasan dari alternator dan kondisi baterai di mobil yang utama tetap terjaga. Nah, sekarang kita langsung coba uji untuk handling beban. Kita juga sedang nyiapin tuh beberapa unit mesin las, ada gerinda, ada apa, kuat enggak ya sistem ini. Yuk kita coba output, kita hidupkan. Lasnya di tancapan sini aja. Nah, ini ya teman-teman. Nanti buat pemakaian beban bisa kita lihat di sini berapa watt, berapa persen. Ini nyoba satu unit mesin las. Diteter wae. Nggo plat elek-elek iki. Karo nggo grinda, grindane nang kono ya. Nah, ini kita lihat ngelas ya. Wow. Ini continuous mesin las 3000 4000 watt.
Iya, lasnya itu kita panjer. Nah. Ini juga kita lihat juga tegangannya. Ini masih 4000-an watt, baterai 49, tegangan output. Nah ini ya, tegangan output ini bisa kita setting 220 volt maupun 230 volt. Kita coba naikkan. A9. Ini beban gerinda. Gerinda sama las tembus hampir 5000 watt. Wow, 5000 watt. Oke ya. Kita lihat hasil lasnya. Wes dah. Kita lihat dulu. Ini ya. Wes, delok sik. Mateng ya jelas. Buat angkur PJUTS. Nah, seperti itu tadi ya Pak Agus untuk penjelasan paket unit inverter portable yang dipesan. Jadi untuk sistem charging dari alternator, dari PLN sudah kita tunjukkan tadi. Dan uji load beban, mesin las, gerinda juga sudah kita tunjukkan. Beban sampai 5000 watt pun juga sudah bisa kita lihat tadi. Nah, buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem genset baterai atau kelistrikan portable, baik untuk di mobil atau di rumah atau buat apa yang kapasitas kecil sampai besar, bisa langsung hubungi tim teknis kita ya. Nomornya ada di bawah ini. Nah, untuk gambaran paket sendiri yang 5000 watt dengan kapasitas baterai 9 kWh ini di angka 30 jutaan. Lebih lanjutnya bisa langsung hubungi tim admin kita. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.